kembali bersama saya Suster Maria Alexis FCH dari Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang. Gema Sabda yang akan kita dengarkan hari ini tanggal 4 Oktober 2021 dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari dalam sepekan ini saya mengajak untuk merenungkan tema besar, siapakah sesama bagi keluarga Katolik, belajar dari pemenungan Injil Lukas bab 10 yang baru saja kita dengarkan tadi. Berbicara tentang sesama, kita diajak untuk tidak hanya melihat diri kita sendiri di dalam kehidupan ini, namun kita harus memulainya dari kesadaran akan diri kita sendiri. Tidak mungkin kita bisa mengerti sesama kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri. Who am I? Siapakah aku? Adalah pertanyaan kunci untuk menjawab siapa sesama bagiku. Seperti layaknya orang yang mencari kesejatian dalam hidup. Setelah kita menemukan diri sendiri sebagai anak-anak Allah yang dikasihi, yang diampuni, dicintai,
bahkan menjadi anak kekasih jiwanya, maka kita bertanya, apakah hidupku sudah berguna bagi sesamaku? Siapa sesama bagi kita? Bagiku. Siapakah sesama bagi keluarga Katolik? Mari kita melihatnya dalam kehidupan kita. Bukankah sesama itu adalah orang-orang yang ada di dekat kita, tetangga kita, bahkan orang yang tidak kita kenal? Mari mengenal sesama kita dan menjadikan keluarga kita menjadi berkat. Saat hidup kita, hidup keluarga kita sudah diberkati, maka kita juga akan menjadi berkat. Namun ternyata banyak keluarga Katolik yang seringkali belum bisa menjadi berkat karena hidup dalam sikap berkutat pada diri sendiri, kepentingan diri, iri hati, kesombongan, dan tidak peduli dengan sesama. Banyak pria dan wanita Katolik yang belum mengalami pemulihan sebagai seorang bapak dalam keluarga, sebagai seorang ibu pembawa kehidupan. Mari kita membuka diri kita, membuka hati untuk dipulihkan oleh Yesus sendiri, dan akhirnya setelah disembuhkan kita juga menjadi sarana pemulihan bagi sesama. Hari ini bersama gereja kita merayakan pesta Santo Fransiskus Assisi, seorang santo yang sangat menghayati sesama baginya, yaitu seluruh alam semesta. Ia begitu mencintai seluruh ciptaan Allah dan menjadikan mereka semua sahabat dalam perjalanan. Hal ini juga menjadi undangan bagi kita. Mari menjadi keluarga, kita menjadi berkat bagi sesama. Marilah berdoa. Doa mohon menjadi pembawa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk selama-lamanya. Amin. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.